Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 1 kelas RB akan mempresentasikan tugas besar basis data kami dengan dataset e-commerce shipping data yang kami peroleh dari Kaggle. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Kanayadea Talita Ahmad dengan NIM 121450001, Aulia Wardani dengan NIM 121450034, Rizky Adrian Benofri dengan NIM 121450073, Kirana Ratu Malhani dengan NIM 121450082, dan Audrey Ripka Desmonda Manihuruk dengan NIM 121450013. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu install library. Jadi, library pertama yang akan kita install yaitu library Pandas. Library ini berfungsi untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel, baik itu spreadsheet, data berbentuk CSV, maupun berbentuk Excel. Untuk menginstal library tersebut, kita akan menjalankan perintah conda install. Conda akan mencari dan mengunduh library Pandas dari repositori yang dikonfigurasi dan menginstalnya ke dalam lingkungan Python yang sedang aktif. Selanjutnya kita akan menginstal 3 library yaitu PyMySQL, IPython SQL, dan MySQL Client. PyMySQL ini berfungsi untuk melakukan operasi database seperti mengirim query, mengambil data, dan melakukan pembaruan ke dalam database MySQL. Sedangkan IPython SQL ini berfungsi untuk berinteraksi dengan database SQL melalui IPython, termasuk mengeksekusi query SQL, menampilkan hasilnya, dan memanipulasi data. Dan yang terakhir yaitu MySQL Client. Ini berfungsi untuk terhubung ke database MySQL, menjalankan query, dan mengambil serta memodifikasi data di dalam database menggunakan Python. Langkah selanjutnya yaitu koneksikan ke MySQL. Pertama-tama kita akan mengimport library yang telah kita install tadi. Selain library yang telah kita install tadi, terdapat pula library OS dan MySQL.connector. Selanjutnya, kita akan menginisiasi attributes. Code ini berguna untuk mendeklarasikan dan menginisiasi variabel-variabel yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi koneksi ke database. Untuk variabel db_name digunakan untuk menyimpan nama database kita, dalam hal ini yaitu coba tubeskel 1. Variabel db_host digunakan untuk menyimpan alamat host dari database, dalam hal ini adalah localhost. Variabel db_username digunakan untuk menyimpan nama pengguna. Dalam hal ini nama pengguna kita yaitu root, dan db_password di sini kita kosongkan saja karena database kita tidak menggunakan password. Selanjutnya, kita akan membuat koneksi ke database. Code ini menggunakan library PyMySQL.connect. Di sini ada try. Try ini digunakan untuk menangkap pengecualian saat menjalankan code di dalamnya. Kemudian ada con PyMySQL.connect untuk membuat koneksi ke database MySQL. Koneksi dibuat dengan menggunakan variabel db_host, nomor port yaitu 3306, root, db_password, dan db_name. Kemudian ada except e untuk menampung pengecualian. Lalu di sini ada print E untuk mencetak pengecualian dan membantu menemukan dan memperbaiki masalah yang terjadi saat kita connect ke database-nya nanti. Kemudian di sini ada if con untuk memeriksa apakah variabel con memiliki nilai atau tidak. Jika koneksinya berhasil, maka ini akan tercetak successfully connected. Tetapi jika koneksinya tidak berhasil, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan database yang telah kita buat, yaitu coba tubeskel 1 dengan menggunakan sintaks use. Lalu selanjutnya kita akan melakukan aktivasi magic function. Aktivasi magic function. Code ini kita gunakan untuk memuat ekstensi SQL dan menghubungkan ke database MySQL. Di sini ada load_x SQL, ini itu magic command untuk memuat ekstensi SQL-nya. Lalu di sini ada ini MySQL plus MySQL DB bla 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 ini untuk mengatur koneksi ke database dan menggambarkan pengaturan koneksi ke database dengan menggunakan root dan host yaitu localhost. Setelah kode ini di-run, maka kita dapat menggunakan magic command SQL
untuk mengeksekusi pernyataan SQL pada notebook. Magic command-nya yang ini, yang tanda persen terus SQL. Selanjutnya kita melakukan import dataset. Nah, ini sintaks yang kita gunakan untuk mengimport dataset, dan ini dataset yang kita gunakan dengan memiliki kolom ID, warehouse block, mode of shipment, dan lain-lain. Setelah itu normalisasi to NF. Ini untuk kita mencari tabel ini, cari tabel warehouse dan shipment mode. Ini tabel warehouse-nya. Lakukan normalisasi to NF dengan sintaks seperti ini, menggunakan nama kolomnya, kolom ID, warehouse, dan kolom warehouse block. Nih, jadi di tabel warehouse itu ada 2 kolom dan memiliki 10.999 baris. Dan ini untuk shipment modenya menggunakan sintaks shipment mode dan dataset dengan kolom ID dan mode of shipment. Nih, memiliki 2 kolom ya, kolom ID dan mode of shipment. Lalu barisnya juga sama seperti tadi, 10.999 baris. Ini untuk tabel customer. Ini dengan sintaks customer sama dengan dataset. Ini kolom-kolom yang digunakan. Lalu kita mencari tabel produknya dengan sintaks seperti ini berikut. Produk sama dengan dataset. Ini kolom-kolom yang digunakan. Selanjutnya yaitu implementasi sintaks DDL dan DML. Data Definition Language, DDL, digunakan untuk mendefinisikan objek-objek baris data, tabel, atribut, batasan-batasan terhadap atribut, serta hubungan pemasukan. Pada DDL sendiri, dibedakan menjadi 2 tahapan. Yang pertama, DDL yang digunakan untuk database, dan DDL yang digunakan untuk tabel. DDL pada database mendefinisikan tabel baru dengan create dan use untuk mengaktifkannya. Seperti pada query berikut. Membuat database dengan create database dan mengaktifkan database dengan use database. DDL untuk tabel warehouse. Pada kali ini, query akan membuat tabel dengan menggunakan query create table untuk tabel warehouse. Didefinisikan dengan menambahkan primary key menggunakan query alter table. DDL tabel untuk warehouse, yaitu menggunakan sintaks dash untuk menampilkan struktur tabel, seperti pada gambar berikut. Menggunakan sintaks insert into untuk memasukkan record ke dalam tabel. Pada tabel yang telah dibuat sebelumnya, kita akan memasukkan nilai-nilai kepada record menggunakan insert into. Lalu menggunakan sintaks select untuk menampilkan record pada tabel seperti berikut. Select bintang from dengan nama tabelnya. Maka akan memunculkan gambaran dari tabel tersebut. Lalu selanjutnya untuk sintaks create table, membuat tabel mode of shipment dan menggunakan dash untuk menampilkan struktur tabel, seperti pada query berikut. Menggunakan sintaks insert into untuk memasukkan record ke dalam tabel. Menggunakan sintaks select untuk menampilkan record pada tabel yang telah diinputkan. Select bintang from dengan nama tabel yang akan kita tampilkan. Menggunakan create table untuk membuat tabel customer dan dash untuk menampilkan struktur dari tabel, seperti pada query berikut. Menampilkan struktur dari tabel yang telah dibuat.
menggunakan sintak insert into untuk memasukkan record ke tabel. Menggunakan sintak select untuk menampilkan record pada tabel. Maka akan menghasilkan gambaran dari tabel tersebut. Selanjutnya, menggunakan sintak create table untuk membuat tabel produk, dan dash untuk menampilkan struktur dari tabel tersebut. Sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan insert into untuk memasukkan record ke dalam tabel. Menggunakan sintak select untuk menampilkan record pada tabel. Menampilkan tabel tabel customer seperti pada query berikut. Selanjutnya yaitu DML atau biasa disebut dengan Data Manipulation Language. Nah, pada DML tersebut melakukan update table pada tabel produk, mengubah nilai dari kolom discount offered dengan nilai yang sudah ditentukan. Akan dieksekusi ketika memenuhi kondisi di mana ID bernilai 1. Seperti pada query gambar di samping berikut. Selanjutnya, melakukan manipulasi data ke dalam tabel dengan menggunakan query update. Melakukan update table bisa dilakukan dengan kolom lebih dari 1. Seperti pada query tersebut, query di samping ini melakukan manipulasi data pada kolom customer rating, prior purchase, dan gender sekaligus pada kondisi yang sama. Nilai dari masing-masing kolom terpilih akan dapat dimanipulasi secara bersamaan ketika kondisi ID bernilai 3 terpenuhi. Lalu selanjutnya ditampilkan perubahan dari tabel tersebut menggunakan select bintang nama tabel. Pada query sebelumnya, melakukan update table untuk mengubah isi record yang berbentuk integer. Namun bisa juga memanipulasi data dalam record menggunakan yang dilakukan dengan jenis data variabel. Seperti pada query berikut. Pada penerapan DML juga melakukan query select untuk melihat tabel yang hanya menampilkan beberapa kolom yang diperlukan. Pada query di samping, ini ingin menampilkan tabel customer yang hanya diisi oleh kolom ID, customer rating, dan gender. Melakukan select untuk menampilkan hanya kolom ID, cost of product, weight in GMS pada tabel produk. Query select juga bisa disesuaikan dengan keinginan user, tergantung kebutuhannya. Akan menampilkan kolom bagian mana saja. Pada query samping ini menampilkan kolom ID, customer rating, product importance pada tabel customer. Selanjutnya, metode relational schema. Dalam skema ARD ini ada 4 tabel utama yang menunjukkan hubungan antara tabel-tabel tersebut, di mana ada tabel shipment mode dan customer yang memiliki relasi dengan tabel warehouse menggunakan kolom ID sebagai kunci asing, dan ada tabel produk juga yang memiliki relasi dengan tabel warehouse menggunakan kolom ID sebagai kunci asing atau foreign key. Kemudian di sini terdapat ARD dari slide berikut. Jadi ID menjadi primary key pada entitas warehouse dan menjadi foreign key pada entitas shipment mode, customer, dan produk. Lalu untuk pengecekan constraint untuk setiap tabelnya, jadi untuk tabel warehouse di sini berisi informasi kolom ID unik sebagai primary key-nya dan atributnya itu ada warehouse block. Untuk tabel shipment mode berisi informasi yang merujuk ke warehouse melalui kolom ID sebagai foreign key-nya dan ada atributnya yaitu mode of shipment. Lalu ada tabel customer juga yang memiliki informasi yang merujuk ke warehouse melalui kolom ID sebagai foreign key, dan tabel ini juga memiliki atribut-atributnya seperti customer care calls, customer rating, customer prior purchase, product importance, dan gender. Lalu untuk tabel produk di sini ada informasi yang merujuk ke warehouse melalui ID juga sebagai foreign key, di mana tabel ini memiliki atribut-atribut seperti cost of the product, discount offered, weight in GMS, dan reach on the time YN. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang advanced query yang digunakan di database kali ini. Yang pertama itu menampilkan rata-rata customer rating berdasarkan gender. Nah, berikut kodenya. Jadi pertama-tama kita mengambil tabel dari customer, habis itu kita menunjuk kolom gender, lalu membuat average dari customer rating dan dialiaskan menjadi average rating dan dikelompokkan di kolom gender. Yang kedua, menampilkan jumlah customer calls, care calls yang dilakukan oleh setiap model of shipment. Dari kode tersebut dijelaskan, pertama-tama kita mengambil tabel dari shipment mode dan customer, lalu menunjuk model of shipment, lalu dijumlahkan customer calls, or add calls, lalu dialiaskan menjadi total calls. Yang ketiga, menampilkan persentase produk yang sampai tepat waktu. Dihasilkan outputnya bahwa tidak terdapat produk yang sampai dengan tepat waktu. Lalu yang keempat, menampilkan rata-rata cost of the product berdasarkan product importance. 5. Menampilkan jumlah prior purchase yang dilakukan oleh setiap customer rating. Selanjutnya adalah menampilkan berat rata-rata produk berdasarkan model of shipment. Output bahwa produk dengan pengiriman menggunakan pesawat dan kapal memiliki rata-rata berat yang sama. Lalu yang ketujuh, menampilkan jumlah produk dengan diskon rate tertinggi. Yang kedelapan, menampilkan produk dengan cost of the product tertinggi dan terendah. Lalu yang kesembilan, menampilkan mode pengiriman dengan jumlah produk terbanyak. Lalu menampilkan jumlah produk berdasarkan warehouse block and gender. Lalu yang ke-11, menampilkan jumlah customer berdasarkan warehouse block. Lalu selanjutnya adalah user management. Pertama itu membuat user, menggunakan sintaks create user untuk membuat user 1 dan 2. Pada tahap ini, user root tidak usah dibuat karena sudah termasuk user bawaan. Lalu selanjutnya adalah menambahkan hak akses ke user. Menggunakan sintaks grant untuk menambahkan hak akses ke user. Lalu selanjutnya adalah menambahkan hak akses menggunakan sintaks grant for untuk menambahkan hak akses untuk setiap user. Sekian dari saya. Terima kasih.